Selamat malam guys, kita bengkel dulu guys. Ini 6 bulan nggak kesentuh bengkel. Jebrol. Apa mas? Jebrol. Bocor. Shock breaker bocor, lampu mati, cakram ngeplos, terus servis ganti oli. Aku di Nangok ke kelurahan Cimborejo, Kecamatan Tunjungan. Ini ownernya yang punyanya, Mas Guntur. Biasa guys, bukanya malam guys. Ya, ini punya Trimo Hunter. Sama punya YouTube juga, punya channel YouTube juga, tapi lain, bidangnya lain, bukan kayak ini. Spesialis apa mas? Berburu ya, tuh mas itu nih. ya. Bentar, kita ngoprek ini dulu ya, mau ganti ini dulu, seal skok ini untuk cakram sudah kelihatannya sudah diganjal ini guys, kurang pada nih. Maklum bengi ya. Nah ini udah diganjal, kelihatannya udah diganjal. Mungkin agak longgar ini guys, Lagi di itu dikebiri, enggak dikebiri sih, di itu. Tuh kan, ini longgar, ini nanti kalau buat jalan ini kelotak gitu, ini enggak enak ini. Ya betul mas. Nanti kita benahin sekalian ya. Ya, oke. Oh ini kan, kita nyopot ini dulu aja, caranya gampang. Ini nama bengkelnya apa mas? Bengkel Malam Blora. Ini itu yang punyanya bengkel atau ownernya, Mas siapa namanya? Saya Guntur mas. Guntur, biasa disapa Guntur. Gimana? Emang sengaja bukanya malam atau 24 jam mas? 24 jam mas, tapi kalau pagi tidur Ya ada jam istirahat lah ya. Ya untuk istirahat biasanya pagi Ya tenaga juga kan nggak boleh diforsir mas. tuh ya. Bukan robot kok. Kadang-kala kita tidur, kadang-kala nyampe 2 hari nggak tidur ya tergantung inilah apa namanya, garapan lah, tergantung dandanan lah. Ngomong-ngomong garapan ini, ini apa ini? Ini garapan mobil juga mas? Iya betul itu betul. Oh mobil juga itu? Oke, Insya Allah oke. mobil bisa guys. Ini motor garapan atau itu udah beres? Udah beres itu, semua udah beres itu. Mobil oke, motor oke. Wah, mantap. Silakan dikunjungi itu yang belakang itu enggak apa-apa. Dulu itu ada kipas. Boleh. Bisa. Maksudnya elektronik. Iya, elektronik betul. Lihat. Ada mesin apa ya? Pompa diesel ya, air ya? Iya, pompa air. Nih, sambil ngobrol mas itu. Iya. Sepat komplit ya? Komplit. Yang biasanya yang sering saya beli itu mas, yang sering ganti mas. Contoh kayak kamprat, kampas, laker. Tapi untuk daleman mesin kebanyakan nggak punya spare part mas. Masalahnya kan itu jangka panjang mas, jadi kita ngambil titik aman saja ya. Jadi kita beli yang sering ganti aja. Kalau daleman kita langsung ke toko aja gitu ya. Oke. Begini guys caranya guys. Ini motor 6 bulan guys, nggak pernah diservis, ganti oli, shock breaker sampai moncrot,
bocor. Nah gini, Lampu mati. yo kan gampang loh nyopot itu. Tuh kan, ini udah berlumpur, ini ndak berwujud oli nih. Wah, parah. Tuh kan, 6 bulan loh digenjot. ini udah kemasukan air. Masalahnya untuk seal sudah nggak bisa rapat gitu. Jadi air masuk dari sini ke dalam, ikut pompa ini, nah terus air ikut ke dalam. Jadi ngefeknya oli kayak lumpur. Tuh. Cara ganti seal gampang sekali nih guys. Ya, kayak gini ya. Ini Mas, Tuh kan, Mas, ya. Bapak ini ngerekam, maksudnya Mas punya channel juga? Oh iya, saya punya. Channelnya apa Mas? Bengkel Malam Blora. Oh, mantap. Iya, di subscribe ya. Oh, Di like, komen, dan share juga boleh. sip. Biar nanti ya nggak berharap sih, maksudnya andai kata malam-malam motornya takutnya ada apa-apa jauh, kebetulan dekat-dekat di Blora Utara ya, Iya, kan bisa ini. silahkan mampir ke sini. Kalau nggak gitu ya di calling aja ndak Pak? Oh, Ndak masalah. iya. Oh iya, nanti tak kasih nomor HP-nya Oke, sama siap. sekalian apa itu, linknya itu biar enak. Oke ya, terima kasih. Ya. Oh, ini AC masih bagus. Ya, ndak ada Mulus. yang masih mulus ini. Ndak ada yang berat ini. Masih bagus ya. Jadi ini kemungkinan besar cuma seal yang sini nih. Nah, yang dalam sini ini udah nggak bisa nahan. Ini sudah terlalu atos, nggak bisa nahan oli, jadi olinya pada keluar ya. Yang ditakutkan nggak tadi olinya bisa kayak lumpur, masalahnya udah kemasukan air ke sana itu ya. Nah, sekarang kita bongkar dulu caranya gimana, gampang sekali ini. Nah, ini tutupnya ya, ini tutup atas. Nah, sealnya itu di sini. Ini seal untuk penahan debu sebetulnya, ini tujuannya kayak gitu. Kalau ini longgar, debu gampang masuk, sebaiknya ini diganti juga gitu ya. Kalau yang ini, seal yang ini untuk nahan oli. Jadi fungsinya dua seal ini beda-beda. Yang ini untuk nahan debu sama lumpur, yang ini nahan oli ya. Tuh. Nah, ini kita blend kayak gini. Kotor sekali ini loh. Ini perpaduan lumpur, oli sama air ini. Jadinya kayak gini. Oh. Faktornya banyak Mas ya. Banyak sekali faktornya. Kan jalan ya paling Ini mungkin kebanyakan nggak di jalan raya aspal itu enggak. Banyakan yang jalan berlumpur. iya. Gitu. Maklum Iya. motor berburu Mas. Oh iya, betul. Di sini itu ada sepi, modelnya ada yang model kawat, ada yang model bulat, kayak kancing apa ya? Kancing celana. Ora kancing celana. Loh, ini sebetulnya ada lubang modelnya. Sepi ini. Modelnya gelang tapi ada lubangnya. Sini loh, sini sama sini itu ada lubangnya. Terus kita ngambil pakai kunci tang mingkem. Tang yang lincip itu Ono lho, guys. Tang tapi mengono lho, guys. Ono, tang mangap ada. Loh, ini ngambilnya besi ini loh udah terlalu tak yangen ini. Karaten ini, terlalu karaten. Ini ya agak sulit ini, guys. Nah, ini harus diambil dulu baru bisa ambil sealnya. Loh, ini loh besi yang ini loh. Kita lihat yang satunya dulu aja.
ya. Ini pakai kunci ban itu, Alat pengungkit seadanya. pengungkit ban ya. Ya gini ya guys. Tuh ini udah perpaduan lumpur, air sama oli. Parah bro. Parah guys. Kalau ini udah model kayak gini guys. Nah ini yang saya maksud ini. Ini sepinya modelnya kayak gini ada. Yang model cincin kayak gini, tapi ujung ini ada lubangnya. Untuk ngambil seal ini, kalau misalkan gampang pakai ini juga bisa. Ini taruh sini ini. Kalau gampang lo ya, ini tinggal gini dari atas. Ini kalau misalkan gampang kita pakai ini alat pengungkit ban ini mungkin bisa. Tapi nanti kalau nggak bisa kita pakai cara lain ya. Ini cara yang mudah dulu. Kalaupun bisa, gini ya. Kita putar, kita tendang. Tuh kan. Udah bisa kan. Ini cuma pakai alat ini. Tapi kalau misalkan ini nggak bisa keluar pakai alat itu, ini harus dipotong dulu, ini harus. Jadi posisi di dalam sini tadi kita memakai as bekas obeng, tapi yang sudah kita gerinda kayak peso gitu loh. Jadi kita potong gini, kita potong begitu caranya ya. Tinggal nanti yang satu ini kan udah kena pakai alat ini, gampang loh. Ini udah kena hasilnya kayak gini. Nanti kita ganti ini sekalian, ini tutupnya nanti kita ganti aja yang baru ya. Ini untuk ngikis lumpur sudah nggak bisa, ini masalahnya di sini. Ini udah terlalu lebar loh kan. Ini kelihatan biasanya kayak gini guys. Tuh bawah ini ndak bisa terkikis semua. Contoh gini, ini kan ada air ini ya. Nanti kalau kita kebawain gini loh masih tersisa kan ya? Nggak bisa bersih tuh ya. Karena itunya udah masalah ini udah udah lost doll ini. Lost doll. Tuh ya, kita nanti ini. Tapi ada loh barang yang nggak bisa dol. Bisanya melar ya. Kadang sampai tua bisa dipakai tanpa servis. Cukup sabun mandi guys. Ini kita bersihkan dulu guys. Kita pakai bensin gini ya. Ini harus bersih. Masalah nanti kalau ada sisa-sisa kerikil tanah atau apa, itu ngefeknya di as. Asnya nanti bisa berat ya. Kalau berat fatal atau gimana? Kalau berat nanti silnya nggak bisa rapet mas. Silnya nanti nggak bisa rapet, olinya bisa keluar gitu. Jadi ini nggak bisa sempurna gitu ya. Contoh gini, kalau ini misalkan berat gini, satu jalur aja lah. Berarti nanti kalau pas waktu sil lewat sini, gini, ini oli yang dari bawah itu bisa naik ke sini lewat alur ini tadi yang rusak gitu. Iya. Jadi intinya as pun harus bagus. Kalau nggak bagus, ya bisa mungkin sekian hari bisa untuk mampet olinya nggak bisa keluar. Tapi kan lebih cepat gitu loh maksudnya. Nggak sesuai prediksi begitu loh maksudnya. Nah, kan hubung ini asnya masih bagus, yo pasti nanti oke gitu loh ya guys ya. Terutama yang sini, pinggir sini, ini posisi ini kalau kita mau ngambil seal tadi ya harus hati-hati untuk permukaan yang sini ini loh. Ini kalau cacat, nah kayak ini kan bekasnya cacat guys. Ini dulu pas waktu diganti mungkin ini orangnya kurang apa ya, intinya sembrono lah, Kurang sabar.
bukannya kurang sabar, sembrono orangnya. Sembrono sama Gladrah ya. Lah ini kan cacat. Ini nanti ngefeknya di sini. Yang sisi luar sini nanti bisa tergores oleh ini. Pas kita masukkan gini yang baru kan, kita pukul kan, terus kena cacat yang ini, mungkin kan ini tajam. Nah ini nanti bisa berat sini, melukai ini sini nanti. Nah nanti oli bisa keluar dari samping sini, gitu. Jadi kita kalau mau ngambil ini harus hati-hati, terutama di bagian sisi sini. Kalau bagian atas ini tidak masalah, itu ya. Yang penting bagian ini loh, setelah lekukan ini loh, oh ini loh. Nah ini yang ke bawah sini, ini harus hati-hati, tidak boleh luka kayak gini. Kalaupun kita pemakai obeng yang tadi udah ditajemin untuk motong ini, itu pun tidak boleh kena yang ini, bumbungan ini tidak boleh, itu ya. Harus kena silnya doang gitu, tapi bisa putus. Masalahnya untuk mengambil ini biar gampang gitu. Masalah ini tadi kan gampang, cuma memakai ini bisa keluar. Kalau nanti pas sulit saya praktekkan ya. Kalaupun ini luka, kalau misalkan tidak punya sisi tajam tidak masalah. Kalaupun tajam nanti kita harus perbaiki lagi gitu ya. Ini kan ada sisi sedikit ini loh. Nah, ini loh, ini kan luka ini, tapi nggak begitu tajam, tidak masalah. Kalaupun tajam bekas goresan ini, itu kita harus haluskan gitu ya, biar nggak melukai sil yang baru. Tuh guys, caranya guys. Ini gini guys, yang satu tadi kancingnya tidak seperti ini. Yang satu, yang ini modelnya gini. Nah, lo plat sama ini, model kawat sama plat ini. Yang ini tadi sulit sekali guys. Masalahnya tidak ada lubangnya buat kunci tangnya, tidak ada di sini. Sebetulnya ini gini loh guys. Ini hampir penuh ke sini guys. Cuma karena korosi ini udah aus mereteli dewe-dewe guys jenenge guys. Ini seal sama kayak tadi ya yang satu ya. Kita ngambil pakai kunci ini ndak bisa. Angel ya. Sulit sekali ini angel. Nah, kita memakai alternatif lain guys. Ini kita pakai obeng bekas. Terus kita buat tajam kayak gini, lampir kayak gini loh ya, biar tajam maksudnya. Nah ini tadi ini nanti buat memotong sil ini. Nah ini caranya guys, ini loh dari atas pak. Nah kita motongnya jangan gini, ini kan tegak lurus sama ini, kita motongnya agak miring gini. Nah gini ya. Tujuannya kalau kita motongnya miring, ini nanti biar nggak luka. Ini loh, untuk diameter luar aluminium bumbungan ini biar nggak luka. Jadi jangan tegak lurus gini, kita main miring gini ya. Nah coba kita praktekkan gini guys. Hati-hati guys, yang penting jangan ke arah sana guys. Poro meleset gini biar. Bahasa Indonesianya apa? Wong desa guys. Ya, agak-agak miring. Nah, agak miring ke dalam gini loh. Biasanya jadi posisinya gini. Itu enak. Gini ya guys, pelan-pelan guys. Hati-hati pelan-pelan guys. Ini bukan sekedar karet, itu bukan guys. Nanti di dalamnya modelnya kayak ada besi guys. Ini ya guys. Pelan-pelan tapi pasti guys. Ini udah terpotong. Nih sisi sini udah terpotong, sisi sini ya, kelihatan nggak? Ini loh, ini udah terpotong ke sana. Tuh kan bekasnya kelihatan loh. Nah habis ini kita memakai alat ini juga bisa. Alat yang tadi untuk pengungkit ban, ganti ban. Ini gampang nanti guys loh guys, bisa guys.
Nah, kan yang betul itu kayak gini. Nah ini kan bekas potongan tadi, ini bukan kepotong semua ini sampai luar sini, jangan. Kalau bisa ini jadi yang terpotong besinya saja, di dalam ini kan ada besinya guys. Tang nuk, tang biasa nuk. Siap guys. Bentar. Ini dalam sini itu ada besinya guys. Tang loro nuk gak kuat ngokek. Iya guys. Jadi kan saya potong yang ini tadi. Ini yang terpotong besinya di dalam. Kita lihat aja ini. Ini pun yang bawah belum kepotong guys, tapi udah kena guys. Itu bekasnya guys, kita rusak. Ini bekas guys, tidak masalah guys. Ini ulet sekali guys, atau melah ulet guys. Nah ini loh guys, ini besi guys ya. Nah ini ada besinya guys loh. Jadi yang kita potong ini walaupun tidak semuanya kepotong, ini nanti tetap bisa dilepas gitu ya guys. Tujuannya kita membuat rongga sedikit. Jadi kita potong gini, ada rongga sedikit, terus kita congkel gini baru bisa gitu ya guys caranya guys. Yang penting intinya ini loh, jangan sampai kena yang dalam sini loh. Nah untuk rumah sil ini, rumah yang sil ini jangan sampai terluka. Jadi halus kayak gini harusnya guys ya. Udah ya, maksud ya, tujuannya maksud ya. Terus caranya memasang ini sil yang baru, kita ngambil sil yang bekas ini kan sil bekas ini kan, ini sil bekas, ini yang baru. Ini ada sil 2 ini baru, ini baru, ini baru, ini bekas ya. Caranya masang kayak gini. Ingat ya, ini yang ada lubang, ada pernya ini yang sisi dalam sana ya. Ini juga ada pernya, cuma kan untuk lubangnya kan beda. Ada ukurannya. Ya. Kalau nggak gitu, ini yang sisi rata ini, ratanya yang agak lebar ini yang bagian atas. Nah untuk yang ini kan tipis ini ya, permukaan ini kan tipis, ini yang di dalam jadi kayak gini. Nah gini ya. Caranya masang ini pakai as kan nanti rusak, kita memakai yang bekas. Ini bekasnya lah, ini buat ini gini, jangan gini, tapi yang sisi yang rata ini kita bagian dalam gini ya, biar nggak rusak. Untuk silnya yang baru itu biar nggak rusak, gini caranya guys. Ini ya guys, gampang guys. Terus ini yang bekas ini kita ambil keluar lagi, udah selesai guys. Terus kita lihat ini permukaan ini udah sama apa enggak ini loh, tempatnya sepi ini loh, tempat sepi ini sama apa enggak. Biasanya kan kalau kita memakai kadang orang ini pakai as gini, kita tekan-tekan gini, nanti ini rusak guys. Kita harus memakai silnya yang bekas saja ya. Ini kita manfaatkan lagi itu ya guys ya. Jadi gini, tadi dipukul pasti udah rata guys itu ya. Kita tinggal memasukkan sepi ini guys. Ini sepi mbah kondi guys mang guys. Yang satunya masalahnya udah remuk guys sepinya guys. Ini cocok orang Mbah guys, mau nemu guys. ini nemu tadi guys, nggak tahu nih cocok apa enggak guys. Nah kayaknya cocok guys. Coba dulu aja guys. Nih kita tekan lagi nih ya. Nah udah toh,
Pas guys. Oh, ini udah masuk ke sarangnya ini guys. Nah, di sini tadi kan ada cowakan gitu ya. Berarti sepi ini masuk ke cowakan. Tujuannya apa? Ini untuk menahan sil ini biar ndak ikut keluar ke atas gitu ya guys. Maksud guys. Nah, ini kita kedalaman lagi. Takutnya ini nanti kena as sekop. Itu ya guys. Nah guys, sudah selesai guys ini guys. Terus kita ini ganti yang baru. Nah, ini untuk pengikis lumpur air itu yang ini. Kalau ini untuk seal oilnya itu ini. Ya, ini tutup sini guys. Oh. Kalau misalkan ini emang ada tutupnya, sekalian diganti gitu ya guys. Kita pukul-pukul aja enggak apa-apa guys yang ini guys. Nah ini guys sudah jadi guys ya. Kita yang satunya caranya sama guys, gampang guys. Cara ganti seal shock breaker depan itu gampang guys, pokoknya gampang sekali guys. Anda semua pasti bisa, walaupun pemula pasti bisa. Ini untuk pemula loh ya. Kalau untuk senior enggak usah ditanya lagi, wis pinter nah masalah nih guys. Ini juga baru kita pasang lagi ini. Ini bekasnya guys tuh. Bekasnya ini guys. Berarti semua guys, dua guys. Silnya rusak. Ini hasil ada 2. Ini penutupnya ini juga ada 2. Ya kan? Di 4 biji. Nah guys. Kita lanjut ke pemasangan dan memberi oli. Jangan lupa ini jangan sampai ketinggalan. Ini namanya bumbung kecil ini namanya. Nah ini taruh sini. Ini juga sama. Nah ini ya. Ini yang sisi kiri tidak ada cakramnya. Ini sisi kanan yang ada cakram. Jangan kebalik guys. Sulit nanti guys. Pasti ngelepas lagi guys. Nah tinggal gini ya guys. Langsung kita kencangkan bautnya. Itu copot ya. Tadi ada ring tembaganya tapi di dalam. Masih di dalam, udah tak lihat tapi masih di dalam. Cek kandel guys. Bosan di cek kandel. Biasa bengkel malam gelora. Iya. Bengkel wong desa iki guys, jane guys. Ini buat sendiri guys. Ini bekas mata ketok gitu loh. Mata obeng ketok gitu. Ini udah rusak guys. Terus kita gerinda, kita cocokin ke baut yang L. Nah, gini jadinya ya guys. Ini malah kuat guys. Itu reko-reko guys. Ya. Alatnya reko-rekonan ini guys. Nah gini guys, kita tinggal masang aja guys. Hati-hati guys, takutnya tadi yang di dalam itu loh coblok guys. Ceblok bahasanya apa Pak? Biasanya kalau jatuh ya bangun. Ini ya guys. Nah untuk mengencangkan baut yang bawah ini kita memakai bantuan as asli. Ini ya guys, caranya kayak gini guys. Biar enggak dipegangin yang sini, enggak usah, kita masukkan ke sini. Tapi ini sedikit saja guys. Ini juga ilmu guys, kalau enggak begini nanti otot-ototan guys. Ini ya guys. Loh. Yang penting ini udah masuk. Udah masuk ya guys. Ini ya. Terus kita kencangkan. Tuh guys. Kunci 8 guys. Kunci ukuran 8 guys. Tuh kan gini. Jadi ora otot-ototan guys. Karo iki gak otot-ototan guys. Sekencangnya guys. Tapi jangan terlalu kencang, yang penting nggak bocor guys. Kasihan yang belakang nanti guys. Kalau kuncinya nggak kuat, nangis orangnya guys. Ini yang satu sama, kita masukkan lewat sini. Kita ngambil separuh saja ya.
Masalahnya kalau misalkan nanti kesini kuncinya tidak masuk guys, kehalang-halang sama ini guys ya. Kita masukkan dulu kuncinya, terus kita masukkan asnya, gluk ya gini ya. Ini guys, jadi si kumang lo guys, orang otot-ototan guys, hancur guys ini guys. Oh walah wes guys, wes kencang guys. Nah ini untuk model GL ya guys. Sedikit ini tentang shock breaker yang depan, khususnya ini model GL Max ya, GL lama ya. Ini kan ada bantuan ini buat ini ya. Ini nanti tujuannya kalau misalkan skok ini terlalu keras, kita bisa mengurangi lewat sini untuk oli ya. Ini tujuannya untuk mengurangi oli saja ini. Misalkan nanti kalau mengisi oli terlalu banyak kan keras, shock breakernya jadi keras. Ini kita keluarkan oli lewat sini gitu ya, kita kurangi gitu. Tapi kalau misalkan lebih afdol itu kita memakai ukuran oli. Untuk yang kayak gini biasanya tidak usah saya ukur-ukur, tidak usah saya liter-liter atau gimana itu takarannya, itu tidak usah. Kita beli yang model kayak gini guys, baru itu guys. Nah satu bungkus isinya 2 kayak gini guys. Ini nanti biasanya pas guys, nggak usah diukur guys. Jadi untuk satu tabung ini satu ini guys, yang model kayak gini loh ya. Nanti kalau bebek, yang bebek as pendek itu kita pakai separuh ini guys, pasti udah pas guys, nggak usah main ukuran literan, itu nggak usah. Jadi kita langsung masukkan saja ini. Nah ini cara memasukkan lewat atas ini guys. Nah ini buat ini kita lepas dulu, lepas mas Nuk. Oke guys, Nih sampean munggah ora apa bapakmu. Nah buat yang ini loh, dua ini. Terus lagi gini guys, yang model GL lama ya, modelnya kan ada pentil ini, pentil. Alah, yang angel ini yang satu. Ini ya kayak pentil ban itu loh. Dalamnya kayak pentil ban. Yang ini guys loh. Ini nanti fungsinya ya, kalau misalkan pengguna itu pengen keras, kita tinggal memompa aja pakai pompa biasa itu loh, pompa angin atau kompresor terserah. Yang penting angin nanti bisa masuk ke dalam sini, tabung sini ya. Nanti kalau kekerasan kita tinggal ngebesi ini aja guys, anginnya jadi keluar guys ini guys. Pakai pentil ini loh, kita sondol nanti anginnya keluar sendiri guys, gitu ya guys. Sondol guys Ya kita sondol guys. Sing disondol penak ya ora mau terima iki tok guys. Tapi biasanya kalau disondol bukan keluar angin loh, Keluar apa suara? keluar air. Iya air. Kalau ini lain guys, pokoknya kalau disondol keluar. Kalau ini angin, disondol keluarnya angin. ya. Iya guys. Nah ini guys, ini bekas tadi kotoran guys, berarti ini berfungsi penuh guys. Ini loh bekas ini loh, ada ini loh kan, kayak ada putih-putih, ada nahan bareng apa ya? Mesti wong iki ora tak kendoni kok, langsung iso. montore Iya ya ora. Biasanya iki kendoni Nuk, dadi ke atas lho bote lho. Nah ini juga sama, coba kita kotorin aja nih, kotorin nih. Kita kotorin aja. Nah, ini berfungsi normal apa enggak? Ini kita lihat dari sini guys. Ini kita kotorin ya. Ini seolah-olah ini lumpur, air atau apalah pokoknya. Ini gini guys. Kalau misalkan kita pas lagi up ke atas ya, tuh kan ini kan bersih kan? Ini loh bekasnya bersih. Oh kan? kinclong. Nah
bersih kan. Nah ini berarti bekerja sempurna guys, seal ini guys, yang di dalam ini tadi guys, sama yang ini guys, yang tutup atas ini tadi juga bekerja dengan sempurna guys. Intinya kayak gitu guys. Kalau ini kotor untuk lumpur sama air atau apa, itu yang kerja yang seal atas ini tutup tadi. Tapi kalau oli kok sampai keluar, berarti yang rusak yang seal yang dalam tadi gitu ya guys. Tuh gini loh guys, loh kan kinclongan guys. Ibaratnya Berarti mau ini kencing nggak bisa ditahan, jadinya ngompol. Iya, itu kalau silnya rusak Pak. Nah, biasanya gitu. Kalau silnya rusak, biasanya ngompol. Ya udah selesai, ini kita tinggal memasukkan oil saja. Nih guys, ini urung. Oh shit, ntar guys, copot dulu guys. Ini ganggu guys. Oke, ini ya kok selonggari kok kayaknya lu. Macet guys. Angel iki guys, anak buah guys. Jalan guys. Terok-terok kok iki wae guys. Yakin guys, dia anak buah 5 koyo iki wis stres guys. Betul-betul stres guys. Bentar guys, biar dilepas dulu guys. Saya mau rokok dulu guys. Kasih mana tuh ini mas guys. Gila umbian. Ini rapel. Nah kendu guys. Kita copot guys. Guys, ini tutupnya guys. Jadi ini ada sealnya guys. Tuh, ini berfungsi biar oli shocknya itu nggak muncrat ke atas guys. Ini ada 2 guys, kanan kiri guys ya. Tuh, terus kita isi olinya guys. Gampang guys ini guys, langsung aja guys. Gini guys. Biar nggak haus guys. Jadi untuk ukuran oli ini yang sok panjang kayak RX, kayak Mega Pro, kayak GL Pro, terus kayak apa ya, yang Tiger GL Pro itu isi segini, ini udah pas sekali ya. Kalau misalkan Anda semua beli yang modelnya nggak kayak gini, kita memakai bekas ini. Biasanya kita tuang ke sini dulu, terus sampai penuh baru kita isikan gitu. Jadi kita nggak usah main liter-literan, itu nggak usah. Ini udah bagus pokoknya. Sekian ukuran sekian itu udah bagus. Untuk suspensi depan itu udah bagus gitu ya guys. takaran pas. Ya ini udah takaran pas ini guys. Kita tinggal yang satu ini kita isi. Nah ini ya guys. Jangan sampai tumpah guys. Biasanya itu kalau nggak tumpah kan kurang bagus. Seharusnya tumpah. Motrak aja nih. Betul enggak guys? Paling enak itu yang tumpah guys. Terus dilapin pakai tisu. Terus kita tutup guys. Nanti kalau udah selesai dikencangkan, kita coba guys. Kita coba kalau misalkan kurang keras atau kurang empuk, kita ngambil anginnya saja atau kita tambahin angin saja ya. Nanti tergantung orangnya minta agak keras atau lembut atau gimana, terserah nanti ya. Ini yang penting dikencangkan dulu biar oli tidak jebrot ke sini ke atas ya. Sembari kita mau mengakali ini dulu, ini loh.
Ini guys, ini tuh terlalu goblak tadi loh. Nah, gini ya. Loh, ini nanti kalau misalkan dikendarai, ini nggak nyaman sekali ini guys. Pokoknya berisik sekali pokoknya. Walaupun orangnya nggak bilang, ini sudah saya pastikan ini berisik nanti. Tuh, oh, tuh kan yang punya aja bilang betul. Nah ini kita mengakali memakai selang bisa, pakai selang bisa, pakai sedotan juga bisa, gitu ya guys. Jadi sedotan ya itu tadi tidak boleh dibuang sembarangan. Ini katanya nanti kan mau dijual lagi. Ini suruh benahi dulu ya. Bentar guys. Enggak dijual guys. Ini motor perintis, motor kenangan terindah. Itu yang punya komplain guys, yang punya guys. Nah ini mau dijual guys. Nah ini bersih sekali ini, mesinnya masih mulus sekali ini guys. Enggak dijual. Om, bener nggak dijual Om? Enggak. Loh, kenapa nggak dijual? Ini motor perintis. Ah, beli aja yang baru. Enggak. KLX. Enggak. Masih KLX enak ini. ya enak yang baru lah Enak Om. ini. Kalau yang baru kan bisa empuk. Ini tipis guys sebetulnya guys, pas ini guys, pas ini loh guys. Tapi kok atas men ya no? Kan lebih bagus yang atas daripada yang lembek. Tapi ya tergantung penggunaan toh Pak. Duh, iya. Biasanya semuanya itu ya kalau yang lembek itu jelek. Ya Om. Betul enggak Om? Iya. Yang lembek sama yang keras itu enaknya yang mana? Enak yang keras. Ah, mantap. Kalau untuk itu ya yang gitu-gitu. Enak yang keras kan? Ah, sip. Yang tipis nah gitu. Ini terlalu tebal ini guys. Kalau tebel efeknya ke apa? Nanti kan anu Om. Kalau tebel kan ini nggak bisa gerak Om. Harusnya gini Om, cara kerjanya cakram itu ya. Pas posisi kampas ini udah tipis. Ini kan ikut sama piringan cakram itu. Jadi ini kan gerak ke sini piringan. Kalau semakin tipis kan geraknya ke sini, ke arah dalam. Nah ini bis-bisan ini kalau nanti keras nggak bisa gerak keluar masuk gini. Ah, saru ah. Nanti ngefeknya itu ya rem ini bisa macet. Macet ya. Itu ya. Jadi ini sepan tapi bisa gerak. Nah, Berarti itu loh. harus pas ya. Harus pas. Jadi efeknya kalau misalkan ini keras gini ya. Ini pas posisi kampas ini mau habis. Ini nggak bisa gerak keluar gini. Gini loh maksudnya gini. Nah, dari sini Pak. Dari sini loh Pak. Enak Pak. Nah. Nah, gini ceritanya. Ini beratnya kan gini, piringan lah. Ini piringan ya. Ini loh piringan. Gini ya, masuk ini ya. Ini nanti kampas kalau habis, piringan kan ndak bisa gerak. Masalahnya kan udah ada laker, tromol dan lain sebagainya kan. Posisi kan tetap di sini. Misalnya gini. Kalau misalkan kampas ini habis, ini geraknya ke sini, keluar sini. Nah, ini piringan di sini. Gitu loh. Jadi kalau bis-bisan ini ndak gerak, yang ini yang mau diakali ini ndak gerak, ini nanti bisa kancing. Jadi piringan di sini aja, sedangkan ini ndak bisa gerak, ndak bisa keluar sini, ini bisa kancing. Kancing atau macet ya? Ya sama aja, iya macet. Bosan yang desa aku kancing. Bisa macet gitu. Jadi ini nanti remnya nggak bekerja maksimal juga. Jadi untuk pengereman, pas waktu pengereman nggak bisa pakem gitu ya. Masalah dari sini itu atos lah, intinya atos.
pas waktu direm itu atos dari atas ini loh, atos keras. itu ya. Jadi intinya ini itu harus bisa gerak tapi sepan. Kalau nggak sepan nanti bersuara klotak Iya, gitu. itu benar. Gini. Jadi kenapa bersuara? Karena ini ikut gesekan sama piringan tadi. Nah, roda kan berputar. Jadi ini ikut piringan gini. Oh, gini. Nah, ini loh. Ini ikut piringan gerak loh gini. Itu ya. Jadi ini kita harus perbaiki. Kita akali ya. Pakai selang juga bisa. Golek sedotan cincau no. Pas. Tenan. Gimana lo? Guys, ini udah ketemu guys. Kita pakai sedotan ini guys. Bekas cincau guys. Sedotan yang gede lah pokoknya. Jangan yang kecil itu. Ini kita tumpuk. Apa nek bahasa Indonesia ini tumpuk lah yo. Ya, kita tumpuk 3. Tapi caranya kita gini ya. Nah, ini kan semula kan bulat, terus kita potong gini guys. Nah, terus gini, posisi gini lah, sama seperti ini guys loh. Ini udah saya potong nih, biar durasi tidak terlalu panjang ya guys. Gini guys, kita pasang gini guys. Nah, kita atur lah pokoknya. Yang penting ini nanti bisa masuk bagus. Nah, ini juga sama, ini kalau ini langsung masuk guys, nggak usah main dipotong gini tadi, nggak usah guys. Nggak usah digini, ini langsung aja guys. Ini pas nih sekali ini guys. PNP. Ya, ini PNP yang ini guys. Nah, ini caranya gini guys. Ngeri. Nah, ini tadi tumpuk 3 ya guys. Masalahnya kita cari selang yang tipis tapi yang berkualitas enggak ada guys. Yang ada cuma ini guys, serbaguna ini guys. Nah, gini guys, ini nanti ngelipat sedikit enggak masalah guys. Nah, gini ya guys. Nah, ini sebetulnya berlubang ini guys, cuma ini bekasnya dilem pakai plastik steel itu loh guys. Ini guys, ini harusnya berlubang lewat sini guys, ini betulnya gitu, tapi ini udah ditutup sama plastik steel itu. Nah, ini sekarang udah gak gerak guys. Tuh, kan tuh matoh sekali ini guys. Tuh, kan ini nanti kita rapikan. Lu katernya ini dia loh. Terakhirnya tidak nomor beli kilo. Wes angel. Iya boh. Iya. Yaudah, kita rapikan gini aja guys. Walaupun ini kelihatan juga nggak masalah guys. Paling ketutup lumpur. Nah ya, masalah ini buat ke hutan-hutan guys. Motor ini guys. Ini ya guys. Ini udah bagus. Loh, ndak gerak ya guys, tapi bisa keluar masuk ini guys. Loh, kan. Ojo coplok naik guys, engkau malah benak noneh guys loh, ya. Gini ya. Ini yang penting bisa keluar masuk gini. Tapi ndak gerak. Maju mundur ini nggak gerak. Oh, ya. Ini loh. Ini ndak longgar berarti udah pas ini ya. Kita pasang roda. Kita coba shock breakernya bagaimana. Kelanjutannya nanti setelah kita pasang roda.